presentasi makalah yang berjudul Dampak COVID-19 dalam Dunia Pendidikan. Definisi COVID-19. Coronavirus adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Sebagian besar coronavirus adalah virus yang tidak berbahaya. Virus corona pada manusia pertama kali ditemukan pada tahun 1960 dalam hidung pasien yang terkena flu biasa. Virus ini diberi nama berdasarkan struktur mirip mahkota di permukaannya. Corona dalam bahasa Latin berarti halau atau mahkota. Coronavirus yang menyebabkan COVID-19 juga kuat berasal dari tenggiling. Penyebaran coronavirus sama seperti virus yang menyebabkan flu lainnya, yakni dari batuk dan bersin, atau dari sentuhan orang yang terinfeksi. Virus ini juga dapat menular apabila Anda menyentuh barang yang terkontaminasi, lalu menyentuh hidung, mata, dan mulut tanpa mencuci tangan. Jenis-jenis coronavirus. Sejauh ini, ada 6 jenis virus corona yang diketahui menginfeksi manusia. 4 diantaranya adalah 1. 229E 2. NL63 3. OC43 4. HKU1. 2 jenis sisanya adalah coronavirus yang lebih langka, yakni MERS-CoV, penyebab penyakit MERS, dan SARS-CoV, penyebab SARS. Pada awal Januari 2020, pemerintah Tiongkok melaporkan kasus infeksi coronavirus jenis baru yang menyebabkan gejala pneumonia. Virus tersebut tidak memiliki kesamaan dengan tipe coronavirus manapun. Virus tersebut mulanya dikenal sebagai novel coronavirus 2019. Setelah melewati berbagai pengamatan dan penelitian, secara resmi berganti nama menjadi SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 dicurigai menular dari hewan kelelawar dan ular ke manusia. Akan tetapi, pada akhir Januari, virus ini juga telah dikonfirmasi menular dari manusia ke manusia. Gejala infeksi virus corona. Gejala infeksi coronavirus biasanya bergantung dari jenis virus dan seberapa serius infeksinya. Jika Anda mengalami infeksi pernapasan atas yang ringan hingga sedang seperti flu biasa. 1. Hidung berair. 2. Sakit kepala. 3. Batuk. 4. Sakit tenggorokan. 5. Demam. 6. Tidak enak badan secara keseluruhan. Penyakit akibat coronavirus. 1. MERS. Gejala MERS akibat coronavirus adalah demam, kesulitan bernapas, dan batuk. Penyakit penyebar melalui kontak dekat dengan orang yang telah terinfeksi. Namun, semua kasus MERS berkaitan dengan orang yang baru kembali dari perjalanan ke Semenanjung Arab. MERS berakibat fatal pada 30-40% pengidapnya. 2. SARS. Gejala penyakit SARS berkembang dalam waktu seminggu dan diawali dengan demam. Sama seperti flu, gejala yang dirasakan orang dengan penyakit SARS akibat coronavirus adalah 1. Batuk kering. 2. Panas dingin. 3. Diare. 4. Sesak napas. 3. COVID-19. Virus yang saat ini dikenal sebagai 2019-nCoV ini belum pernah ditemukan sebelumnya pada manusia. Penelitian dalam Journal of Medical Virology
menyebut bahwa kebanyakan orang yang terinfeksi virus corona baru ini terpapar daging hewan liar yang dijual di pasar makanan laut Huanan. Pasar Huanan juga menjual hewan liar seperti kelelawar, ular, dan terenggiling. Menurut penelitian tersebut, virus penyebab COVID-19 berasal dari ular. Hal ini turut menjadi bukti bahwa konsumsi hewan liar bisa meningkatkan risiko penularan penyakit baru. Penyebaran coronavirus. Secara umum, penularan coronavirus terjadi melalui 1. Melalui udara. Virus keluar dari mereka yang batuk dan bersin tanpa menutup mulut. 2. Sentuhan atau jabatan tangan dengan pasien positif. 3. Menyentuh permukaan benda yang terdapat virus kemudian menyentuh wajah, hidung, mata, dan mulut tanpa mencuci tangan. Diagnosis dan pengobatan. Berikut adalah beberapa cara untuk mendiagnosis coronavirus yang dilakukan oleh dokter untuk mencari informasi tentang virus corona yang mungkin menjangkiti Anda. 1. Melihat riwayat kesehatan Anda, termasuk gejala yang Anda rasakan. 2. Melakukan pemeriksaan fisik. 3. Melakukan tes darah. 4. Melakukan tes laboratorium terhadap dahak, sampel dari tenggorokan, atau spesimen pernapasan lainnya. Sebagian besar penyakit akibat virus termasuk COVID-19 adalah self-limiting disease, artinya penyakit tersebut bisa sembuh dengan sendirinya. Walau demikian, ada hal-hal yang dapat meredakan gejala penyakit akibat coronavirus, antara lain 1. Minum obat flu atau pereda nyeri yang disarankan. 2. Gunakan pelembab ruangan atau mandi dengan air panas untuk melegakan sakit tenggorokan dan batuk. 3. Jika Anda mengalami sakit ringan, Anda perlu minum banyak air dan beristirahat di rumah. Pencegahan. Pasalnya, penyakit akibat virus umumnya dapat dicegah dengan ketahanan tubuh yang baik. Beberapa hal yang dapat Anda lakukan antara lain 1. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. 2. Hindari menyentuh wajah atau hidung, mulut, dan mata dengan tangan yang kotor. 3. Hindari berhubungan dengan orang yang sakit. 4. Hindari daerah di mana infeksi atau wabah terjadi. 5. Bersihkan barang yang sering Anda sentuh. 6. Tutupi mulut Anda saat batuk atau bersin dengan tisu dan segera cuci tangan. 7. Tetaplah di rumah jika sakit. 8. Jaga dan tingkatkan daya tahan tubuh, tidak hanya dengan mengonsumsi vitamin C, tapi juga kombinasi beberapa vitamin dan mineral. Jenis vitamin yang Anda perlukan contohnya vitamin A, E, serta B kompleks. Dampak coronavirus terhadap dunia pendidikan. Solusi yang diberikan tanggapan pemerintah terhadap COVID-19 untuk menindakkan aktivitas pembelajaran di sekolah diganti dengan sistem daring atau pembelajaran melalui online akan mencegah penularan COVID-19. Bahkan ujian akhir sekolah yang sudah terjadwal akhirnya diputuskan untuk ditiadakan demi menyelamatkan para siswa dari penyebaran COVID-19. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kegiatan termasuk belajar, bekerja di rumah masih saja menimbulkan gejolak dalam pelaksanaannya. Salah satunya dalam proses pemberian tugas. Banyaknya tugas yang diberikan kepada siswa yang memberatkan.
sehingga banyak orang tua yang komplain kepada guru untuk mengurangi tugas yang diberikan kepada muridnya. Di lain sisi, guru memegang amanah mengajar mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan fasilitas seadanya. Banyak tugas yang tidak tersampaikan dengan baik hingga menimbulkan masalah tentang pemberian tugas. Sekian dan terima kasih.